Oke, video kali ini Mimin akan membahas soal UTBK Fisika 2020 untuk yang nomor 19 dan 20-nya ya. Karena ini soalnya itu mirip-mirip dengan gambar yang sama. Oke, langsung aja kita mulai. Partikel bermuatan plus Q yang bergerak dengan kecepatan V memasuki daerah bermedan magnetik konstan B melalui titik O seperti ditunjukkan gambar. Arah medan magnetik ke bawah. Oke, medan magnetik ke bawah ya. Nah, ini cluenya ya. Sesaat setelah melewati titik O, gaya yang bekerja pada partikel sama dengan gaya yang bekerja. Kita tahu kalau rumus F itu kan kalau di partikel ya B Q V. B Q V. Nah, konsep yang harus kalian tahu adalah arah gerak medan magnetik ini gunanya untuk apa? Jadi V partikel itu seharusnya itu tegak lurus. Ini artinya tegak lurus ya. Tegak lurus terhadap B-nya itu. Jadi kalau kita proyeksikan, nah yang kita pakai adalah yang tegak lurus. Kan kalau B-nya ke sini ke bawah, berarti yang tegak lurus itu V yang di sini ya. Makanya kita ubah rumusnya itu jadi B dikali Q dikali Q-nya jelek, ganti dulu. Q dikali V sin 60. Kenapa pakai sin? Nah, itu udah Kak Mimin jelasin di soal-soal sebelumnya ya, kalau ya pernah ada. Kalian cek lagi aja yang soal yang tentang berhubungan dengan sudut-sudut itu. Ya udah, kalau udah seperti itu kalian masukin B dikali Q dikali V dikali sin 60 setengah akar 3. Ya udah, berarti jawabannya akar 3 per 2 Q V B. Jawabannya yang C. Udah gitu doang. Jadi pokoknya konsep yang harus kalian ingat adalah partikel itu harus tegak lurus dengan medan magnetnya. Kalian boleh gunakan sin 60 atau kalian bisa gunakan cos 30. Gitu aja. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini mirip sih kayak tadi ya. Nah, kalau di sini soal yang ditanya adalah di daerah bermedan magnetik, partikel bergerak dalam lintasan membentuk. Nah, ini ada banyak konsep teori sih sebenarnya, bukan terlalu konsep ya. Untuk gimana sih bentuk lintasannya ketika partikel itu bergerak dengan sudut tertentu. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus kalian ingat. Jadi untuk lintasan partikel bermuatan di medan magnet. Ini kalian catat ya, karena ini sering sih keluar. Jadi ketentuan pertama adalah ketika V-nya itu sejajar dengan B, ini artinya sejajar nih. Ada Mimin tulis sejajar dengan B-nya, yaitu tetanya itu membentuk 0 atau enggak 180 derajat. Tahu kan sejajar tuh, jadi kalau di sininya V, di sininya B, ini disebut sejajar. Jadi sama-sama searah. Itu bentuk partikelnya itu akan bergerak lurus. Itu yang Mimin jelasin yang di soal nomor 19 tadi. Kenapa yang kita gunakan harus yang sejajar gitu. Partikelnya itu bergerak lurus ya. Nah, kalau yang ketentuan kedua itu V-nya itu yang tegak lurus terhadap B. Itu yang tegak lurus. Tegak lurus ya, ini lambang tegak lurus. Tetanya itu 90 atau 270. Ya kepotong. Partikel itu akan bergerak melingkar. Khusus yang tadi di soal nomor 19 ini, yang ini kenapa ini harus tegak lurus, itu kenapa ini V partikel itu harus tegak lurus dengan B, itu khusus untuk yang ada di gaya magnetiknya ya. Itu khusus gaya magnetik. Pokoknya yang udah Mimin kasih tahu, kalau BQV ini, V-nya itu kita gunakan sin dengan catatan sudutnya itu adalah yang sejajar dengan B-nya. Pokoknya kebalikannya gitu, pokoknya yang searah dengan sumbu gininya. Nanti kalian baca-baca lagi aja. Nah, balik lagi ke soal nomor 20. Ketentuan ketiga itu ketika V-nya itu membentuk sudut. Bentuk sudut tapi bukan di 0, 180, 90 atau 270. Jadi di sudut lain gitu. Partikel itu akan bergerak membentuk kayak bergerak
dengan lintasan spiral atau solenoida, kan yang muter-muter gitu. Oke, nah karena di soalnya itu tetanya itu adalah membentuk sudut 60 derajat, maka sesuai dengan ketentuan 1 2 3 yaitu sesuai dengan ketentuan ketiga, yaitu membentuk lintasan solenoida. Oke, membentuk solenoida ya. Ya udah, kalau kalian lihat di opsi jawabannya, solenoida dengan sudut melengkung. Salah. Toronoida udah pasti salah. Spiral dengan ukuran penampang mengecil, tidak. Solenoida dengan sumbu sejajar magnetik, benar. Spiral dengan ukuran penampang membesar, jadi nggak ada hubungannya sama penampang ya. Jadi jawaban itu yang D. Bisa? Oke, masih cukup simpel ya. Nah, untuk yang tadi kenapa harus sejajar dengan sumbu magnetik, itu karena bentuknya itu kalau kita gambarkan, di sini V, di sini VY, V-nya itu maksudnya yang ini. Di sini Vx, B-nya itu kan ke bawah. Nah, VY-nya ini sesuai yang tadi di soal yang tadi, kita kan ngambil itu dari sumbu yang tegaknya atau sumbu Y-nya. Nah, VY sama B-nya itu sejajar. Makanya kita ambil yang sumbunya itu sejajar medan magnetik. Kayak gitu aja. Mungkin kalau tadi pembahasannya agak terbelit-belit dan kalian masih agak sedikit bingung, kalian tanya aja di kolom komentar atau di Instagram atau diskusi grup ya, seperti biasa. Oke, cukup sekian di pembahasan UTBK untuk yang soal nomor terakhir 2019 ini. Kemungkinan sih nanti kalau ada soal-soal yang terbaru yang keluar yang Mimin dapat tentang soal UTBK, Mimin akan bahas lagi. Tapi untuk yang tahun 2019 ini cukup sampai sini aja. Oke, sampai berjumpa di pembahasan soal fisika selanjutnya.